akhiratu khairul laka minal ula. Beda kan? Sekarang qiraah Kisai yang tadi saya baca. Al waduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Beda kan? Ini hanya sekedar informasi bahwa qiraah yang ada semuanya benar. Sehingga dari sini bisa mawas diri antum. Ada yang baca seperti itu, jangan disalahkan. Ataupun diusahakan juga kita kalau ada waktu mempelajari itu. Atau memberikan pemberitahuan. Di saat kita beristidlal dengan qiraah Hafiz an Asim, qiraah Al-Kisai, qiraah Wars an Nafi', qiraah Abu Ya'qub Al-Hadrami, qiraah Ad-Duri dari Abi Amr misalnya. Karena ini pun semuanya benar. Makanya tadi sengaja saya memberikan, dan karena terbiasa di lisan, karena kita di Damasraya, ya biasa saya jadi imam, saya syaratkan saya jadi imam qiraahnya selain Hafiz an Asim. Kecuali pengganti saya kayak ikhwah yang lain, qiraahnya Hafiz. Karena mereka kan baru belajar. Alhasil, tadi saya sengaja beristidlal dengan qiraah Al-Kisai, agar difahami bahwa itu pun benar. Dan tadi dalilnya, hadis yang kami sampaikan dari Umar. Berkata Nabi kepada Umar, wa hakada unzila. Maka begitu pun Umar, Al-Quran diturunkan. Sehingga kesimpulannya Nabi membaca, didengar oleh Ubay dengan qiraah yang lain. Dan dibaca oleh Umar dengan qiraah yang lain. Dan itulah yang diinginkan dengan pendahuluan tadi tentang permasalahan qiraah sab'ah. Dan semuanya warid kepada Nabi. Namun setiap negeri berbeda-beda mana yang paling masyhur. Alhasil qiraah Hafiz an Asim masyhur kepada alam semuanya. Di alam Indonesia dan Arab dan yang lainnya qiraah itu. Namun di berbagai negeri di zaman now banyak juga yang terkenal. Dan itu di negeri-negeri khusus seperti di Maroko, Maghrib, di Libya, di sebagian Mesir dan di Ethiopia dan di Sudan itu qiraah wars. Mereka dari kecil dihafal qiraah wars. Jadi anak-anak kecil mereka berbeda bacaannya dengan kita dan semuanya benar. Paham ya? Itulah kenapa tadi kami menjelaskan beristidlal dengan surat Al-Qari'ah dari qiraahnya Al-Kisai untuk memberitahukan kepada ikhwah bahwa itu pun qiraah yang benar dan mulai dari sekarang tidak mengklaim si fulan salah dan yang lain salah dari qiraahnya, semuanya benar. Kembali kepada permasalahan mana wajud dalalah ucapan Allah tadi, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di dalam ayat ini pun dijadikan pendalilan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa di dalam ayat ini jelas pendalilan tentang mizan itu ada. Maka disebutkan barang siapa yang mizan timbangannya itu berat, sakulat mawazinu fahwa, maka dia itu fi 'ishatir radiyah, akan hidup dalam keadaan kenikmatan, dimasukkan ke surga. Dan barang siapa yang ringan, maksudnya amalan baiknya lebih ringan dari amalan buruknya, itu maknanya. Seperti ditafsirkan oleh At-Tabari yang lainnya juga. Maka maknanya dia akan dibakar di api neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dibakar di api neraka yang panas. Ini menjadi pendalilan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tentang permasalahan al-mizan. Maka dari pendalilan tadi yang kami sebutkan 2 ayat dan 1 hadis, ini juga membantah dari kelompok yang mana mereka menyempal dari kelompok ahli sunnah yang hak, dari kelompok Mubtadi'ah, Al-Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Al-Mu'tazilah dan Ahlul Kalam mereka mengatakan al-mizan yang diinginkan di Al-Quran tadi dan hadis-hadis itu semuanya hanya ibarah an and justice for all, keadilan untuk semua. Jadi bagi mereka orang-orang Mu'tazilah tidak ada yang namanya mizan. Kayak tadi di dalam Al-Quran itu barang siapa yang mizannya lebih berat kebaikannya dari keburukannya, dia fi 'ishatir radiyah. Di sini tidak. Bagi mereka makna dari mizan, Allah akan menghakimi semua makhluknya and justice for all, semua secara adil. Itu makna mizan di Al-Quran. Maka jelas ini adalah ucapan yang sesat. Maka
manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari sekarang, makna al-mizan seperti itu. Dan itu yang difahami dengan kelompok Al-Mu'tazilah yang setelah itu turun kepada Ahlul Kalam, yang mereka belajar filsafat, memahaminya seperti itu. Dan wakil. Dan kebanyakan juga dari kelompok Syiah berpendapat seperti itu. Al-mizan maknanya Allah akan berbuat adil kepada hamba-hambanya. Bukan mizan itu ada. Maka untuk lebih mempertegas kesalahan mereka dan mempertegas keyakinan kita, setelah tadi kita mengetahui pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah tentang mizan itu ada, kita masuk kepada sifatul mizan. Biar lebih detail lagi kesalahan orang Mu'tazilah dan lebih yakin lagi dengan penjelasan sifat ini bahwa mizan itu memang ada. Pertama, apa yang ditimbang di atas mizan itu? Maka kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat 3 perkara yang ditimbang. Pertama, al-a'mal as-salihat. Amal-amal soleh yang ditimbang. Mana pendalilannya? Hadis yang kami sebutkan tadi. Di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih disebutkan kalimatan khafifatan habibatan inda rahman sakilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Syahidnya di sini disebutkan bahwa 2 kalimat tadi kita sampaikan hadis ini di pertama pelajaran, 2 kalimat yang sangat ringan dan 2 kalimat ini sangat dicintai Ar-Rahman dan 2 kalimat ini berat di timbangan, berarti dia yang akan ditimbang dan menjadi berat. Apa yang ditimbang sekarang? Amal soleh, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini pendalilan yang pertama, bahwa amal soleh ditimbang. Pendalilan yang lain ada banyak. Kita singkat saja, yang sahih-sahih saja, yang ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dari Abi Malik Al-Asy'ari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan." Bahwa kesucian, kita bersuci dari hadas untuk sholat dan sebagainya, atau habis bergaul dengan istri kita, mandi junub, itu makna tuhur, mengangkat najasah yang mughaladah atau yang khafifah, maka dia itu syatrul iman, sebagian dari keimanan. And the point is, yang menjadi poin sekarang lafaz setelahnya, walhamdulillah tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi mizan, memberatkan di mizan. Mana poin pendalilannya sekarang? Bahwa amal soleh memberatkan di mizan. Maka ini selesai dari masalah pertama. Masalah yang kedua yang ditimbang juga, lihat, Allah Maha Adil dan Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Agar lebih berat timbangan kebaikan itu, yang ditimbang tadi amal soleh kan, kalimat alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi. Sekarang yang ditimbang apa? Badan orang yang ditimbang amalannya tadi. Biar lebih berat, biar menyelamatkan dari api neraka dan masuk kepada surga. Maka ini menjadi pendalilan Allah sangat rahmat kepada hambanya. Maka yang kedua, yang ditimbang badan. Mana pendalilan ditimbang badan? Pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Sayati birajulin as-samin al-matin walakin tuzanu indallahi la tusawi junah ba'udah. Akan didatangkan di hari kiamat seseorang yang sangat besar, baik like giant, seperti raksasa, besar, gemuk. Kemudian didatangkan mizannya, maka ditimbang di sisi Allah tidak sampai kepada junah ba'udah, berat dari sayap nyamuk. Berapa gram sayap nyamuk? Ada yang pernah nimbang sayap nyamuk? Dia wallahu a'lam berapa 0,00 gram. Baik, sepakat. Nah, seperti itu padahal badannya sangat besar. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan yang zahir bahwa orang yang kafir ini ditimbang dan tidak ada beratnya di sisi Allah, menunjukkan yang ditimbang apa? Orangnya juga. Dan pendalilan yang lain, dan di sini saya memberikan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan sehingga mungkin butuh ditakhrij sedikit. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, maknanya oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Abdullah ibnu Mas'ud yang mencintai Nabi,
dia ingin memberikan siwak kepada Nabi. Tahu antum yang dijual siwak itu dari mana? Dari akar. Hasan. Maka dia adalah asalnya akar, bukan ranting. Bisa juga dipakai ranting. Kami dulu juga pakai ranting, cuman kurang daripada akar. Maka Ibnu Mas'ud yang mencintai Nabi ingin memberikan akar dari siwak. Maka di saat dia ingin memberikan akar siwak, dia merabut, kalau bahasa Indonesianya, mencabut. Maka di saat mencabut posisinya, kakinya ditegangkan. Kemudian tangannya mencabut. Begitu apa tidak? Seperti itulah ilustrasinya. Di saat Abdullah ibnu Mas'ud ingin mencabut akar, ya seperti dohirnya dia menutup dengan pakaian, baik komis ataupun sarung, yang jelas tertutup kakinya. Fayati birih, datang angin. Maka terbukalah betis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Cuman betis, halal. Namun di sini fayadhakuna sahabat. Para sahabat semua yang hadir ketawa. Maka Nabi mengatakan, "Mada tadhakun?" Kenapa kalian tertawa semuanya? Qalu an saqaihi ad-daqiq andukni saqaihi. Dari kecilnya betisnya. Antum tahu beberapa ikhwah mungkin yang Allah Allah mungkin dari kecil ada kekurangan atau kurang olahraga, betisnya kecil. Yang jago main bola betisnya besar, ma'ruf. Nah, di sini betisnya wallahu alam lurus seperti itu, tulangnya saja. Nah, pada ketawa para sahabat. Di sini poin pendalilnya Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi inna saqaihi, bahwa sungguhnya dua betis dia afqal fil mizan min jabali Uhudin, bahwa dua betis yang kalian tertawakan kurus, krempeng, kayaknya ringan, itu di mizan timbangan dia lebih berat daripada gunung Uhud. Mana poin pendalilannya sekarang? Yang ditimbang apa? Badan dari orang yang melaksanakan amal soleh. Untuk apa tadi? Untuk memperberat timbangannya, agar timbangan kebaikannya menjadi berat, dimasukkan kepada surga. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini permasalahan yang kedua. Tinggal tadi hadis tadi. Hadis tadi disebutkan di dalam Ashabus Sunan, sanadnya dari Hammad ibnu Salamah, dari Abdurrahman al-Hubuli, dari Abdullah ibn Mas'ud. Dari Zir ibnu Hubais, dari Hammad ibnu Salamah, dari Asim, dari Zir ibnu Hubais, dari Ibnu Mas'ud. Maka sanadnya mahaluh ya Hudzaifah. Anta kullu say dhaif. An Hammad ibnu Salamah, an Isma, Asim ibnu Bahdalah, an Zir ibnu Hubais, an Ibnu Mas'ud. Mahaluh. Yani mahaluh idza rawi saduq hasanul hadis. Hadisnya hasan. Dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami' Sahih, karena di sanadnya Asim ibnu Abi Nujud, dia saduq hasanul hadis. Alhasil hadis ini dijadikan pendalilan oleh para ulama, dan Syekh Muqbil pun menyebutkannya di Jami' Sahih, hadis ini dari Ibnu Mas'ud sahih atau hasan. Maka inilah pendalilan tadi. Maka yang ditimbang berarti apa saja tadi? Pertama amalannya. Yang kedua apa? Badannya. Ketiga, alat pencatatnya, seperti kitab atau gulungan. Dan untuk permasalahan ini telah datang hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, atau Imam Tirmidzi dari Kutubus Sittah, dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah ibni Amr ibn al-As, yang mana sanadnya dari Laits ibnu Sa'ad, dari Amir ibni Yahya, dari Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abdullah ibni Amr ibn al-As. Maka hadisnya semua rijalnya thiqat, dan disahihkan juga oleh Syekh kami Muqbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Sanadnya sahih. Laits ibnu Sa'ad imam, dan Amir